satu ayat. Yang pertama adalah di paket 1 itu kita mempelajari atau mengajarkan arti per kalimat kata demi kata di setiap ayatnya. Jadi arti per kalimat kata demi kata di setiap ayatnya. Nah, sekarang acuan artinya. Yang pertama adalah kepada arti perkata letterleknya. Tapi ketika nemu suatu lafadz yang kalau dengan perkata itu ternyata membuat pemahaman yang samar, maka boleh kepada pendekatan makna. Contoh misalnya, innallaha sungguhnya Allah la yastahi tidak merasa malu. Di sini contoh ini, la yas tidak merasa malu. An, kalau perkataan yadriba mathalan, untuk membuat perumpamaan. Ini yadriba misalnya. Nah, yadriba kalau dalam daftar kosakata dalam bahasa Arab, ini dari fiil berbunyi doroba yadribu yang artinya memukul. Ya. Doroba yadribu memukul. Nah, tapi kalau lafaz doroba objeknya adalah matalan, maka fiil doroba yadribu diartikan membuat. Jadi berubah pendekatan mana tergantung apa objeknya. Anja terima telah untuk buat perumpamaan ma apa saja bototan jenis nyamuk. Fama kalau perkata maka apa saja fokus di atasnya. Jadi dalam tampilan di paket 1 itu ada beberapa kode-kode warna atau kotak-kotak kata bermaksud bahwa kata tersebut adalah kata yang baru dikenal. Sedangkan yang nggak dikotai kata yang sudah pernah dikenal. Di sini fauqha apa saja di atasnya memakai lafaz ha karena domir kata ganti kembali kepada ba'udotan nyamuk. Fa'amal ladina maka adapun orang-orang yang amanu mereka beriman. Jadi ketika paket 1 mengartikan seperti ini. Alladina amanu orang-orang yang mereka beriman. Disebut pelakunya orang-orang yang mereka beriman. Ini paket 1. Di paket 2 sama orang-orang yang mereka beriman. Nah, ketika paket setelah Al-Baqarah khatam atau juz 3, maka boleh langsung orang-orang yang beriman boleh seperti itu. Jadi kalau masih paket 1 pendengar kepada arti perkata, bukan arti secara bebas atau bahasa tafsirnya. Faya'lamuna maka mereka mengetahui anna karena dengan kalimat, kalau inna awal kalimat. Annahul haqqu sungguhnya ia benar, hu ini ia di sini kata ganti kepada makalan. Sungguhnya perumpamaan itu benar min rabbim dari Tuhan mereka. Wa maladina dan adapun orang-orang yang kafaru mereka kafir, cuma pelakunya mereka kafir. Fayakuluna maka mereka berkata, "Mada apakah yang aradallahu?" Nah, di juz 1 atau paket 1 diajarkan urutan mengartikan. Setiap nemu fiil pasti ada pelakunya. Kalau pelakunya berupa isim yang dohir atau isim yang kelihatan jelas, misal sebelah kiri, maka urutannya pelakunya didahulukan baru fiilnya. Contohnya aradallahu, Allah inginkan. Tidak boleh dijadikan pasif. Apa yang diinginkan Allah salah. Salah. Itu pada terjemahan bebasnya. Tingkatan paket 1 mengajarkannya kalau memang fiilnya maklum atau aktif, ya sudah kita kenalkan aktif. Jangan dikenalkan bisa dirubah jadi pasif. Contoh di sini, mada aradallahu, kalau arti urutannya yang tepat adalah apakah yang Allah inginkan. Jangan diartikan apa yang diinginkan oleh Allah. Jangan seperti itu. Karena arada adalah fiilnya aktif, bukan pasif. Ini membiasakan dulu ketika paket 1 membiasakan. Karena ketika paket 1 dikenakan bahwa kalau fiilnya kata kerja pasif, cirinya awalannya doma. Misalnya unzila, diturunkan. Nah, karena mereka kenal bahwa unzila itu awalan di atau pasif, dengan ciri depannya doma, maka ketika membaca atau mengartikan aroda, jangan dipasifkan. Apa yang diinginkan Allah, jangan seperti itu. Ini tingkat paket 1 kurang tepat. Belum waktunya diajarkan merubah pasif. Lanjutannya, bihada dengan ini matalan sebagai perumpamaan. Yudillu bihi, dia menyesatkan dengannya, semua lepas di kembali pada matalan. Kathiron orang banyak, wayadibi dan dia beri petunjuk dengannya, kathiron orang banyak. Wa ma yudillu, mari tidaklah karena ketemu ilah. Dan tidaklah menyesatkan dengannya ilah kecuali atau melainkan fasikina kepada orang-orang yang fasik. Jadi
di paket satu, kaidah penerjemahan adalah acuan kepada arti aslinya. Yang kedua, boleh artinya berubah dari aslinya kalau ada ciri-ciri tertentu dan itu dikenalkan. Misalnya, yadriba, arti aslinya memukul, tapi di ayat ini diartikan membuat. Ada cirinya. Karena objek yang dipukul adalah perumpamaan, maka yadriba artinya membuat. Karena di Al-Quran, lafaz doroba yadribu banyak artinya. Bisa artinya memukul, bisa artinya membuat, bisa artinya berjalan, dan sebagainya contohnya. Yang sering keluar 3, memukul, membuat, berjalan. Sekarang berikutnya, di paket 1 dikenalkan jenis-jenis mudzakkar muannas. Nah, ini pun pendekatannya atau penekanannya hanya kepada isim-isim yang mustaq. Ya, karena di paket 1 peserta kita nggak kenal apa itu mustaq dan jamid, nggak kenal, maka ya kita kenalkan dengan dalam praktek terjemahannya, bukan kepada istilahnya. Contoh, misalnya, ini yang saya kota ini menjadi latihan mudzakkar dan muannasnya. Yang pertama, Allah termasuk mudzakkar. Jangan bilang isim, termasuk mudzakkar gitu aja. Karena paket 1 belum kenal isim fil huruf, belum kenal istilah itu. Tapi kenal istilah ini, bahwa mudzakkar muannats sudah kenal, karena dikenalkan. Allah termasuk mudzakkar karena Allah bermaksud kata yang bentuk tunggal atau berjumlah 1. Itu alasannya. Jadi Allah kenal mudzakkar karena Allah adalah sosok yang jumlahnya 1. Oh, berarti kata di Al-Quran, kalau diartikan bermaksud bentuk tunggal, maka termasuk mudzakkar. Baudotan artinya nyamuk. Nah, di sini penekanannya. Nyamuk termasuk binatang atau hewan. Baudotan termasuk mu'annas bukan karena tak marbutonya, bukan karena ini. Tapi apa? Karena dia berjenis hewan atau binatang. Karena dalam bahasa di Al-Quran, semua hewan meskipun jantan itu mu'annas. Karena apa? Karena kategori makhluk yang tidak berakal. Jadi kita kenalkan lafaz baudotan termasuk mu'annas bukan karena tak marbutonya, tapi karena dia adalah hewan atau binatang alias makhluk yang tidak berakal. Termasuk mu'annas semua kalau yang berakal. Berikutnya yang sekota I, haitunya. Karena baudotan termasuk mu'annas, maka kata ganti mu'annas pakai H di atasnya. H, bukan pakai hu. Berikutnya, annahu sungguhnya ia, hu itu ia siapa? Hu kepada masalan. Karena masalan artinya perumpamaan dan jumlahnya 1 perumpamaannya alias tunggal, maka kata ganti masalan memakai lafaz hu. Karena masalah mudzakkar, kata gantinya juga ikutan mudzakkar. Berikutnya, Allah termasuk mudzakkar. Kenapa? Karena berjumlah 1 atau tunggal. Terus berikutnya, bihi dengannya. Bihi termasuk mudzakkar karena kata ganti untuk masalan. Karena masalah mudzakkar, maka hi juga termasuk mudzakkar. Nah, kathiron. Nah, setiap kita nemu isim-isim yang mustaq, kita latih mereka. Kita latih merubah antar jenis. Kita normalkan menjadi domatain. Kathirun, ini mudzakkar. Kathirun, mudzakkar. Lah kalau muannasnya tambah tak akhirannya kathirotun, muannas. Jadi setiap nemu kata-kata yang kategori isim mustaq alias bisa dirubah-rubah antar jenis, maka kita rubah. Kita latih mereka menemu kathirun, ditanyakan bagaimana bunyi muannasnya, kathirotun. Nemu kafirotun, ditanyakan bagaimana bunyi mudzakarnya, kafirun, dan sebaliknya. Jadi yang tahu isim mustaq hanya gurunya, hanya pengajarnya. Muridnya tidak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena masih paket 1. Belum tahu mana mustaq, mana jamid. Nah, pengajar yang sudah tahu mana yang mustaq, maka bapak itu perlu dilatih kepada mereka. Jadi secara langsung mereka nggak sadar bahwa mereka sudah kita kenalkan tentang mustaq. Secara nggak sadar. Kathiron, ini mudzakkar. Muannasnya kathirotun. Bi dengannya, hitunya, ini mudzakkar, kata ganti untuk masalah. Kathirun, ini mudzakkar, gimana muannasnya? Kathirotun, pakai tamar buto. Bi dengannya, hi mudzakkar karena masalah.
Nah, fasikina artinya orang-orang yang fasik. Untuk melatih antar jenis, kalau nemu isim mustaq yang bentuk jamak, maka untuk merubah antar jenis kita kenalkan dalam bentuk tunggalnya. Fasikun bentuk normalnya, dua mata ini saja. Fasikun satu orang laki-laki yang fasik. Kalau perempuan tambah tak fasikotun perempuan. Ini contohnya melatih satu isim mustaq dilatih berubah antar jenis. Ini tingkatan paket 1. Hilangkan istilah-istilah isim, ada yang digunakan adalah istilah mudakar dan muannas. Hanya pakai istilah kata. Ini kata termasuk mudakar. Ini kata termasuk muannas. Bilang saja kata, jangan bilang isim karena belum kenal di tingkatan paket 1. Berikutnya, di paket 1 juga dengar tentang masalah bentuk tunggal, ganda, dan jamak. Ini sudah saya pilihkan, kotak-kotak. Alladzina artinya orang-orang yang tanda orangnya banyak ya nun. Tingkatan paket 1 harus kita kenalkan bahwa ciri jamak akhiran waw nun atau akhiran ya nun. Ini paket 1. Jadi berarti bayangan mereka adalah 2 huruf akhir kata ciri jamaknya. Meskipun kita tahu kan pada kata paket 7 paket 8 bahwa yang namanya jamak sebenarnya waw saja nggak pakai nun. Tapi berhubung masih paket 1 nggak tahu tentang perbedaan waw sama nun. Nggak belum waktunya dikenalkan. Langsung aja waw nun ya nun bentuk jamak. Aladina orang-orang yang, karena orang-orang yang jumlahnya banyak maka aladina termasuk kategori bentuk jamak. Kalau tunggalnya apa? Ya sudah dihapus ya nunnya alladzi ada ya-nya. Alladzi orang yang satu orang. Alladina orang-orang yang. Contoh lagi Robi arti perkata pemelihara atau Tuhan. Karena satu tunggal maka mufrad bentuknya. Dan kita kenalkan setiap nemu kata bentuk tunggal kita kenalkan bagaimana bentuk jamaknya supaya dibiasakan. Dan sebaliknya nemu kata bentuk jamak kita kenalkan bagaimana bentuk tunggalnya. Contoh Robi Tuhan. Robi Tuhan. Kalau Robun Tuhannya satu. Robun satu Tuhannya. Nah bentuk jamaknya Arbabun. Arbabun Tuhan-Tuhan. Ini contoh. Karena masing-masing kata ada kalanya bentuk jamaknya berbeda-beda. Contoh lagi fasikina, orang-orang yang fasik. Kalau yaknya dihapus, fasiki itu aja. Satu orang yang fasik. Jadi fasikina bentuk jamak. Kalau fasik atau fasikun bentuk mufrad atau bentuk tunggal. Ini mengenalkan mufrad pada jamak tingkatan paket 1. Sekarang paket 2. Dikenalkan jenis kata isim fil huruf. Ini semuanya isim. Nah, sekarang kita kenalkan alasannya. Yang pertama, isim adalah kata yang tulisannya berawalan alif lam. Pertama adalah nemu Allah. Al dulu ya. Kemudian kalau diurut perkata atau urutan ayatnya atau kalimatnya, alladzina. Nomor 2 nemu. Yang al dulu ini. Kemudian al-haqqu. Jadi kita ajak mereka mencari. Al-haqqu. Kemudian alladzina. Depannya al semua. Allahu. Yang terakhir adalah al-fasikina. Ini isim dengan ciri berawalan alif lam. Yang kedua, isim adalah ciri akhiran. Apa akhirannya? Tanwin. Contohnya masalan. Contohnya baudotan. Yang tanwin ini. Kemudian masalan. Terus kathiron. Dua-duanya kathiron termasuk isim karena akhiran tanwin. Nah, kalau ciri tertulis al dan tanwin sudah selesai dicari, kita ajak mereka kepada pemahaman artinya. Isim adalah kalau kata yang berarti nama, maksudnya. Nama apa? Terserah nama apa saja. Misalnya, ma apa yang, nama sesuatu kan. Karena kata apa yang menjadi sesuatu. Misalnya, apa yang kamu bawa, apa yang kamu tulis, nama sesuatu. Atau kita bilang ini kata sambung. Jangan bilang isim mausul karena belum kenal mereka. Bilang aja kata sambung. Karena semua kata, kalau akhirnya kata-kata yang, misalnya, orang yang, siapa yang. Nah, orang yang, siapa yang. Itu termasuk isim, kata yang karena kata sambung. Ma apa yang isim, fauqarnya di atas. Kenapa isim? Karena nama lokasi tempat. Jangan bilang dorob karena mereka nggak kenal istilah itu. Belum waktunya terkenal dorob. Karena adalah isim, sebatas isim. Isim apa namanya? Gak usah kasih tahu. Tapi dikasih dengan cara istilah bahasa Indonesia. Apa fauqa itu? Isim bermaksud lokasi karena dorob artinya lokasi. Fauqaha itunya
Ha adalah kata ganti untuk baudotan. Nah, karena baudotan isim, makanya ha juga isim. Kata ganti. Nah, mengenai kenapa ha? Karena mu'annas untuk baudotan. Jangan bilang domir karena belum waktunya dikenalkan istilah domir. Kata ganti gitu aja. Maka semua kata ganti pasti isim. Misalnya dia, mereka, saya, kalian, kami, semuanya isim. Berikutnya anahu, hu itu nya atau iya, termasuk isim. Robbi, kenapa kok isim? Karena arti berkata pemelihara. Pelakunya yang memelihara. Him, ketemu lagi isim karena kata ganti orang. Mada, kenapa isim? Karena kata tanya. Nah, dan kita kenalkan di Al-Quran kata tanya ada 3 yang artinya apakah. Pertama berbunyi a. Kedua berbunyi hal. Yang ketiga berbunyi ma. Ma boleh, mada boleh. Nggak pengaruh. Tambah da atau enggak pengaruh. Cuma di juz 1, ketemu kata artinya apakah cuma 2, yakni a dan ma. Sedangkan lafadz hal itu juz 1 enggak ada. Ada yang di juz 2. Hal yang dulu, nah juz 2 adanya. A apakah, hal apakah, ma juga apakah. Ketiga kata ini sama artinya apakah alias kata tanya. Cuma beda jenisnya. Kalau a artinya apakah, ini jenisnya huruf. Ma artinya apakah, ini jenisnya isim. Isim. Hal artinya apakah, jenisnya huruf. Ma ini jenisnya isim. Kenapa hanya ma saja jenisnya isim? Jawabannya adalah karena kata tanya pakai ma bermaksud tanya objek bendanya. Karena kepada bendanya makanya ma termasuk isim. Termasuk mada juga sama, isim. Berikutnya yang kota hi itu nya isim kata kata ganti. Hi ketemu lagi nya isim kata ganti. Hirnya isim kata ganti. Ini semua kata-kata termasuk isim beserta alasannya. Berikutnya fi'il. Fi'il adalah kata kerja di Al-Quran. Ini kata yang pasti ada pelakunya. Jangan bilang setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Karena istilah fa'il belum kenal pakai 2. Belum kenal istilah fa'il. Bilang aja pelaku. Setiap ada fi'il pasti ada pelaku. Fi'il plus pelaku. Contohnya yastahi. Aparnya yastahi? Merasa malu. Siapa pelakunya? Dia. Mana cirinya dia? Berawalan ya. Jangan bilang mudhari karena belum kenal mudhari pakai 2. Pelaku itu aja. Ya. Contoh lagi yadriba. Apa yadriba? Memukul. Siapa pelakunya? Dia. Cirinya dia berawalan ya. Amanu, mereka beriman. Ini siapa mereka pelakunya? Wawalif cirinya. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Mana pelakunya mereka? Berawalan ya, akhiran wawunun. Jadi tingkatan paket 2, pelaku mereka 3 loh ya, 3 huruf. Berawalan ya, akhiran wawunun. Ini paket 2 ini. Nah, rumus seperti ini berlaku sampai paket 6. Sampai paket 6. Sampai juz 6. Nah, baru ketika juz 7, karena kenal i'rab, baru kita kasih tahu bahwa hakikatnya ya wawunun ini bukan ciri pelaku. Ya adalah ciri mudhari'nya, nun adalah ciri marfu'nya, waw adalah ciri pelakunya domirnya. Itu baru kasih tahu ketika paket 7. Ya, jadi ada jenjangnya. Kapan kita ngasih tahu sebenarnya dan kapan ngasih tahu kepada pendekatan pemahaman dengan nalar sebenarnya dulu, tingkatan rendah, tingkatan awam dulu. Jadi tingkatan paket 1 dan paket 6 ciri pelaku mereka kalau fi'il ya waunun. Ya waunun. Kalau paket 7, 8 seterusnya di atasnya ciri pelaku mereka hanya wawu. Bukan ya, bukan nun, hanya wawu. Karena sudah kenal i'rab. Sedangkan paket 1 sampai 6 belum kenal i'rab, maka jangan kasih tahu ciri yang aslinya. Kita nggak bermaksud mengelabui atau mendustai, kita bermaksud pembelajaran. Karena belum waktunya dikenalkan yang sebenarnya, maka dikenalkan yang kulitnya dulu, ya waunun pelakunya mereka. Jangan yang hakikatnya, karena belum waktunya. Jadi kafaru. Jadi pernah ketika saya ngajar di paket 7 satu kelas itu ya, karena mereka sudah hafal selama 6 juz bahwa pelaku mereka ya waunun, akhirnya ada yang nyeletuk. Betul Ustaz, kita selama ini dibohongin dong. Dibohongin. Pelakunya mereka ya waunun, padahal wau doang. Bukan dibohongin, tapi dikenalkan secara bertahap. Kenapa dikenalkan ya waunun langsung kok nggak wau saja? Jawabannya adalah, contoh ini kita lihat, ya kuluna misalnya. Kalau kita kenalkan ya kuluna adalah fi'il, pelakunya adalah wawu. Nanti mereka tanya,
depannya ya itu cirinya apa, nun cirinya apa. Nah, supaya nggak ada pertanyaan seperti itu, maka digabunglah ya waw nun mereka. Supaya nggak ada pertanyaan yang melebar dari tingkatannya. Pertanyaan yang melebar dari jenjang pada waktunya dia itu. Ini contohnya. Jadi huruf ya dan nun dijadikan satu sebagai pelaku mereka untuk menutup peluang bagi yang bersangkutan untuk bertanya, cari tahu, rasa ingin tahu. Ya ini huruf apa, kop huruf apa, wawu huruf apa. Supaya nggak cari tahu detail per hurufnya, maka langsung saja ya waw nun pelakunya mereka. Baru ketika pakai 7 dikenalkan yang seperti detail. Ya ciri mudhari, wawu ciri domir pelakunya, nun ciri marfu'nya. Ini pakai 7 baru diketahui yang sebenarnya. Aroda artinya ingin, ini fi'il juga karena ingin atau menginginkan fi'il. Jangan bilang mati loh ya, karena belum kenal pakai 2. Fi'il itu aja. Inginkan fi'il, perbuatan apa? Perbuatan hati, rasa ingin. Yudillu, dia menyesatkan. Siapa pelakunya? Dia. Mana cirinya? Berawalan ya. Nah, kalau aroda, mana ciri pelakunya? Nggak tertulis. Disamarkan. Yahdi, dia beri petunjuk. Ini fi'il, pelakunya dia berawalan ya. Yudillu, dia menyesatkan. Cirinya dia berawalan ya. Ini contoh mengenalkan isim fi'il huruf tingkatan paket 2. Di paket 2 kenal huruf. Nah, karena huruf nggak ada cirinya, maka untuk mengenalkan huruf di paket 2, itu kita ajak mereka menyeleksi berapa jumlah isimnya. Oh, Allah isim, matal isim, dan isim. Kemudian cari fiilnya. Biasanya fiil, itu fiil. Baru sisanya pasti huruf. Kenapa? Isim bisa dicari dengan ciri-cirinya. Fiil bisa dicari dengan ciri-cirinya. Dengan huruf, karena huruf nggak ada cirinya, maka untuk mencari huruf itu terakhir saja. Terakhir tiap ayatnya. Setelah cari isim, cari fiil, baru sisanya huruf, pasti huruf. Ini kalau cara mengenalkan kepada mereka untuk nyari huruf, jumlah berapa jumlah hurufnya dalam suatu ayat misalnya. Atau kepada pendekatan definisi. Huruf adalah suatu kata yang ketika berdiri sendirian, lepas dari ayatnya sendirian, itu tidak bisa dimengerti maksudnya. Itulah huruf. Contohnya apa? Inna. Jangan bilang taukid loh ya, karena tingkat paket 2 belum kenal huruf taukid. Mereka tanya huruf kata bantu. Nah, untuk mengetahui ini atau huruf isim, gampang cara mengenalkannya. Gini mengatakannya. Huruf adalah suatu kata yang tidak bisa dimengerti maksudnya ketika dia sendirian. Contoh, inna sesungguhnya. Sesungguhnya apa? Kan belum jelas maksudnya. Nah, belum jelas maksudnya itulah namanya huruf alias kata bantu. Baru ketika ada kata Allah, baru jelas inna Allah, sesungguhnya Allah, baru paham. Karena huruf kata bantu. Bantu apa? Bantu pengertian isim atau membantu pengertian fiil. Makanya kalau nggak ada isim, nggak ada fiil, huruf itu sendiri nggak bisa dimengerti maksudnya. Karena dia berfungsi membantu kata yang lain kepada pemahaman kata yang lain. Dia sendiri tidak bisa dipahami maksudnya. Contoh lagi, an artinya untuk. Ini huruf. Kan nggak jelas. Untuk apa? Kan nggak jelas. Nah, nggak jelas itulah namanya huruf. Ini pendekatan sederhana tingkatan paket 2. Huruf adalah suatu lafaz di Al-Quran yang kalau diartikan per kata dia sendirian, tanpa ada rangkaian kalimat, maka dia bisa dimengerti maksudnya. Ini huruf. Sekarang paket 3 dikenalkan isim dilihat dari asal-usulnya. Ada jamid dan mustaq. Ini jamid. Apa sih jamid? Bentuk baku. Bentuk baku. Maksudnya apa? Baku itu, yakni lafaz tersebut memang dari asalnya seperti itu. Tidak dari perubahan atau pecahan kata yang lainnya. Contoh, Allah isim jamid. Baudotan nyamuk isim jamid. Ma apa yang apa saja isim jamid. Fauqa di atas isim jamid. Haitunya isim jamid. Semua kotak-kotak ini adalah isim jamid alias bentuk baku. Ini contohnya. Isim jamid adalah isim yang tidak punya asal kata. Karena dia asli seperti itu maksudnya. Namanya jamid alias bentuk baku. Nah sekarang kebalikannya, mustaq. Apa mustaq? Pecahan kata yang lain. Nah, ini paling mudah mengenal mustaq. Isim mustaq adalah isim yang punya asal kata.
Nah, asal kata dari isim mustaq berwujud fi'il. Berwujud fi'il. Nah, karena isim mustaq berasal dari fi'il, berarti isim mustaq adalah isim-isim yang perubahan dari fi'il, alias bisa ditasrif secara istilahi. Misalnya, dorba yadribu dorban, kata yadribu kitabatan. Sama sini, masalah yang dulu masalah, misalnya seperti itu. Oh, berarti pendekatan sebenarnya adalah isim mustaq adalah isim yang kalau diartikan bisa berubah jadi kata kerja. Contoh di sini, masalah artinya perumpamaan, kan bisa berubah menjadi mengumpamakan, diumpamakan, umpamanya, makanya mustaq. Ini pendekatan makna kepada bahasa Indonesia. Karena mereka belum tahu tentang tasrif-tasrif wazan, belum tahu. Al-haqqu artinya kebenaran. Dari kata kebenaran bisa berubah kan, membenarkan, dibenarkan, benar-benar. Nah, karena bisa berubah kata-kata yang lainnya, makanya mustaq. Ini pendekatan sederhananya. Kita ajak mereka membayangkan versi bahasa Indonesia dulu. Robi artinya Tuhan, arti berkata pemelihara. Dari kata pemelihara bisa berubah, memelihara, dipelihara, terpelihara. Makanya Robi termasuk mustaq. Nah, setelah kita lancarkan mereka mendeteksi Robi mustaq dengan cara artinya berubah-ubah, lalu kita kenalkan asal-usul Robi. Robi dari fi'il robba yarubu. Haku dari fi'il hakko yahuku. Baru dikenalkan, seperti itu. Jadi setelah lancar arti perubahannya, kenalkan secara versi bahasanya. Roba yarubu artinya memelihara. Hakko yahuku artinya benar. Ini contohnya. Kathiron artinya banyak. Dalam bahasa Indonesia bisa berubah kan? Memperbanyak, kebanyakan, dibanyakin, sebagainya. Makanya mustaq. Setelah lancar itu kita kenalkan kathiron, mustaq karena punya asal kata. Berupa fi'il berbunyi kathuro. Kathuro. Apa kathuro artinya banyak? Kathuro. Bukan katharo ya. Fa'ula wazannya. Kathuro. Kathuro. Fasikina, orang yang fasik. Ini isim mustaq. Karena bisa berubah. Berbuat fasik, difasikin, dan sebagainya. Ini pendekatan definisi sederhana tingkatan paket 3. Jadi karena mereka nggak tahu asal kata, nggak kenal tasrifan, maka dilancarkan dulu mendeteksinya dengan cara arti Indonesianya. Setelah lancar baru dikasih tahu bunyi fiilnya, asal usul kata. Di paket 3 juga dikenal huruf. Kalau di paket 2 hanya disebut huruf. Paket 3 namanya. Misal di sini ada huruf nafi, huruf athof, huruf jar. Nafi bermaksud menyangkal, contohnya la. Menyangkal. Kalau nahi bermaksud melarang. Kalau athof kata sambung, nyambung apa? Nyambung antar isim atau nyambung antar fiil. Ya, nyambung antar isim atau nyambung antar fiil. Berarti huruf athof itu letaknya tengah-tengah. Iya, tengah-tengah. Entah tengah-tengah antar ayat atau antar kata. Itu huruf athof. Ya, contoh di sini kita kenalkan. Wa ammal ladina wa amma, dan adapun ya. Jadi diawali fa amma, maka adapun ya. Ada fa, ada wa. Ini kan tanda wakof. Robin tanda wakof. Fama tanda wakof. Karena mereka belum kenal namanya huruf istinafiyah, belum kenal huruf istinafiyah kalimat, maka kita kenal aja seluruhnya dulu. Bahwa wa dengan fa semuanya atof. Tingkatan pakai 3 loh ya. Semuanya atof. Cuma alasannya kalau fa dan wa yang di awal tanda wakof bermaksud nyambung apa? Nyambung antar rangkaian kalimat. Rambung antar rangkaian kalimat. Nah, kalau tengah-tengah nyambung antar kata. Gitu. Jadi tingkatan pakai 3 langsung kasih tahu. Semua wa dan fa semuanya atof. Selama tidak bermaksud syarat dan jawab. Semuanya atof. Semuanya atof. Ya, kalau enggak berarti demi. Misalnya, wallahi demi Allah. Selama enggak nemu kata-kata demi, pokoknya nemu wa istinafiyah, nemu fa istinafiyah, semuanya digolongkan atof semuanya. Karena tingkatan paket 3. Masih paket 3. Ya, baru ketika paket 4, kenal istinafiyah, baru dijabarkan. Ada wa istinafiyah, ada wa atof. Ini paket 4-nya. Berhubung masih paket 3, semua wa dan fa kategorinya atof. Kemudian jar. Memang ketika mengenalkan huruf jar pertama kali dengan ciri bahwa huruf jar itu suatu huruf, contohnya min. Kita lihat di layar.
Huruf jar adalah suatu huruf yang bisa merubah isim berikutnya menjadi kasroh. Contohnya, tulisannya robu gara-gara ada min menjadi robi. Ini contoh. Robu ada min dari robi. Jadi mereka kenal bahwa oh berarti huruf jar itu sakti apa? Sakti bisa beramal, bisa merubah. Bisa merubah isim jadi kasroh. Ini contoh yang umum. Ketika mereka ketemu dengan katakan misalnya bihi dengannya, bihi dengannya misalnya, bihada dengan ini. Kenapa bi nggak bisa mengkasrohkan hada menjadi hadi? Kita tahu bahwa huruf jar itu memang kaidahnya bisa merubah kasroh pada isim berikutnya. Tapi tidak semua isim bisa berubah kasroh. Kalau ada huruf jar, tidak semuanya. Tapi pada umumnya, tidak semuanya. Jangan bilang bahwa, oh karena mabniun. Jangan bilang mabniun, karena ketika belum kenal istilah mabniun. Bilang aja bahwa tidak semua kata bisa dikasrohkan oleh huruf jar. Meskipun pada hakikatnya huruf jar itu bisa mengkasrohkan, tapi nggak semuanya. Contohnya mana yang paling jelas? Contoh lafadz alladzina. Alladzina artinya apa? Orang-orang yang. Tulisan alladzina selalu akhirnya na. Didahului min, tetap minalladzina. Didahului ilalladzina. Didahului alalladzina. Nggak pernah minalladzini. Nggak pernah alalladzini. Oh, berarti alladzina adalah isim yang tidak bisa dirubah oleh huruf jar. Nah, meskipun min di sini nggak bisa merubah menjadi kasroh, tetap namanya jar. Meskipun nggak bisa merubah jadi kasroh. Itu pemahaman sederhananya kepada mereka yang masih ingatan paket 3. Jadi huruf jar adalah amalannya bisa beramal, berbuat. Berbuat merubah isim jadi kasroh. Tapi tidak semua isim bisa dikasrohkan. Kalau mereka tanya, kenapa nggak bisa dikasrohkan? Bilang aja bahwa nanti kita pelajari di tingkatan paket 7. Pada waktunya dipelajari, diungkap kenapa nggak bisa kasroh. Ini agar mereka termotivasi. Pengen meneruskan kajian di paket 3 sampai paket 7 karena rasa ingin tahunya tinggi. Ingin tahu kenapa kok tetap kena ya kok nggak kasroh. Nah, kita bilang bahwa aladina ini tetap nggak bisa nih, karena termasuk isim yang nggak bisa dikasrohkan huruf jar. Mereka tanya, kenapa nggak bisa dikasrohkan? Jawabannya nanti ketika paket 7 kita ungkap secara tuntas, detail apa pemahaman aladina. Ini seperti contohnya. Jadi orang ini ke depan orientasinya. Jangan kasih tahu aslinya langsung, jangan. Karena apa? Dalam forum kelas sifatnya umum, kita tidak hanya melayani satu orang pertanyaan. Yang menyimpang dari atau tingkatannya, jangan. Kalau pribadi nggak masalah di depan umum, jangan dilayani. Kalau pertanyaan yang tingkatan tinggi, yang dilayani. Berikutnya paket 4, kenal apa? Cabang-cabang isim mustaq. Paket 4. Ini kenal tasrifan istilahi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan kenal paket 4. Kenapa? Karena mustaq setiap nemu isim diajak dari tahu bunyi fiilnya, terus ditasrif fa'ala yaqulu dan seterusnya sampai nemu makalan misalnya apa yahku sampai nemu haku maksudnya. Jadi ditasrif paket 4, tasrifan sampai nemu lafadz ini. Makalan apa? Masdar. Al-haku apa? Bisa masdar, bisa sifat musabaha. Robi apa? Sifat musabaha. Makalan apa? Masdarun. Kathirun apa? Sifat musabaha. Fasikin apa? Isim fa'il. Jadi mereka kita kenalkan isim mustaq kemarin 4. Kenal mereka, kita kenalkan. Ini isim fa'il, cirinya huruf pertama panjang. Kathiron huruf tengahnya panjang, isim musabaha. Nah sekarang catatan penting. Apa? Kalau ada suatu kata di Al-Quran yang punya bentuk sifatun musabatun, punya bentuk sifat musyabaha, ya, sifat musyabaha dan punya bentuk sigo mubalago, sigotun balagotun, maka ketika ada isim bentuk sifat musabaha dan dia juga punya bentuk sigo balago, maka sifat musabaha ini tetap berbentuk sifat musabaha, tidak boleh dianggap sigo mubalago. Tapi kalau ada isim yang hanya punya bentuk sifat musabah saja, nggak punya sigo mubalago, maka isim tersebut bisa bernama ganda. Sifat musabaha
juga boleh disebut sigo mubalago. Contohnya, misalnya ada kata berbunyi rohimun, ya, rohimun. Nah, rohimun arti bahasa kan maha penyayang, ya, maha penyayang. Nah, wazan aslinya, wazan normalnya sifat musabah adalah huruf tangannya panjang, misalnya fa'ilun. Misalnya fa'ilun. Ini wazan normalnya. Fa'ilun. Ini musabah. Sedangkan wazan normalnya sigo balago adalah huruf tangannya panjang tapi bersyiddah bertasdid. Misalnya fa'alun. Misalnya fa'alun. Nah, sekarang kita rubah. Rohimun wazannya fa'ilun. Coba kita bayangkan rohimun dirubah ke wazan fa'alun. Maka berbunyi rohamun, ya kan? Rohamun. Berhubung di Al-Quran, ya ini ya, berhubung di Al-Quran tidak ada contoh atau kalimat berbunyi rohamun yang dengan wazan fa'alun seperti ghafarun, maha pengampun, ghafarun. Makanya oleh Allah di Al-Quran karena rohimun, ya, karena rohimun tidak punya wazan fa'alun. Kalau sigombalago tidak berbunyi rohamun, maka oleh Allah sigombalagonya dengan wazan yang lain berbunyi fa'lanun. Fa'lanun, maka berbunyi rohmanun. Ini contohnya. Contoh sini contohnya. Jadi kalau ada isim sifat musabaha, ketika pengen dirubah ke sigombalago dengan wazan fa'alun, kok nggak nemu di Al-Quran contohnya, kok nggak nemu dalam kamus bahasa Arab, nggak nemu, maka nemunya pasti yang wazan fa'lanun. Contohnya rohmanun, jadi nggak ada rohamun, rohmanun. Maka rohimun ini bisa disebut dua, ganda, boleh disebut sifat musabaha, boleh disebut sigombalago. Kenapa boleh sigombalago? Karena rohimun nggak ada rohamun, nggak ada wazan ini. Maka jatahnya wazan fa'alun yang dimiliki rohamun rohimun itu boleh dialamatkan kepada rohimun sebagai sigo mubalago. Dan sama rohmanun juga sigo mubalago. Jadi dua, rohmanun sigo mubalago, rohimun sifat musabaha atau sigo mubalago. Itu maksudnya. Jadi kita jangan heran kalau ada beberapa kitab i'rab misalnya atau kitab sorof, rohimun masuk sigo balago. Kenapa boleh? Karena jawabannya wazan sigo balago yang berbunyi fa'alun untuk rohimun tidak ada, adanya fa'lanun. Itu contohnya. Jadi lahirnya wazan fa'lanun bermula dari karena wazan fa'alun nggak dimiliki oleh lafaz tersebut. Ini pengetahuan kita mengenai paket 4. Paket 4 selain tentang fiil mustaq atau isim mustaq juga tentang huruf. Misalnya huruf syarat, jawab, huruf taukid, istinafiyah, zaidah. Contoh ini. Semua ini adalah huruf tingkatan paket 4. Inna sesungguhnya huruf taukid. Ma ini huruf tambahan zaidah, huruf tambahan. Masalan ma meskipun diartikan perumpamaan apa saja. Kalau perkataan nggak ada arti ini. Ini huruf Z itu tambahan. Fa maka ini huruf istinafiyah karena tanda wakof, maka fa awal kalimat. Amma adapun huruf syarat. Huruf syarat, maka jawabannya fa huruf jawab. Amma huruf syarat ini huruf loh ya tadi. Amma huruf syarat, fa huruf jawab. Anna huruf taukid, kita kenal. Amma ketemu lagi huruf syarat. Fayakuluna fa huruf jawab. Wa ma yudillu ma karena tanda wakof, maka wa istinafiyah. Ila kecuali huruf apa namanya huruf istisna, pengecualian istisna. Tapi berhubung ma tadi tidaklah, maka ila namanya huruf ma huruf nafi, ma huruf nafi karena ada ila. Ila huruf istisna, maka apa yang berhubungan dengan tidaklah karena ketemu ila. Jadi ila di sini adalah huruf istisna atau pengecualian. Dengan ma di sini ada tidaklah karena ketemu ila. Ini tingkatan paket 4. Kenal huruf seperti ini contohnya. Ini karena cuma satu ayat contohnya, maka terbatas nemunya huruf-huruf tingkatan paket 4. Di paket 5 tentang bina, sohi dan mu'tal.
Ini pun catatannya pas kita mengajarkan paket 5, itu acuannya tentang bina-bina hanya mengenalkan fiil-fiil yang sulasiun, yang sulasi. Dilarang mengenalkan fiil yang rubai, dilarang mengenalkan fiil yang khumasi atau sudasi. Kenapa? Karena untuk melancarkan dulu bisa membedakan sahih mutal, dilancarkan sampai khatam adalah modalnya fiil yang 3 huruf yang sulasi saja. Maksudnya kalau mau fiil-fiil yang rubai nggak usah dibahas, nggak usah ditanyakan sahih apa mutal, nggak usah ditanyakan karena belum waktunya. Contoh kita lihat di layar. Kenapa yang saya kotai cuma tertentu saja? Karena yang sulasi. Yadriba, fiilnya sulasi. Ini sohe. Mana sohe cirinya? Karena hurufnya dot, ro, dan ba. Ya adalah ciri mudhari'nya. Dot, ro, dan ba adalah huruf fiilnya. Kalau hurufnya itu sohe semua, nggak ada penyakitnya, ilatnya, maka yadriba termasuk sohe yang salim. Ya'lamuna, ya adalah ciri mudhari'nya. Waw nun jumlah orangnya banyak. Mana huruf fiilnya? Ain, lam, dan mim. Karena ain, lam, dan mim adalah 3 huruf. Ternyata nggak ada penyakit ya, maka sohih. Kafaru, mereka kafir. Mal ciri mereka? Waw walid. Ciri mereka dilengkari, dihapus. Untuk mengetahui soal mutal adalah pelakunya dihapus dulu. Tinggal kaf, fa, sama ro. 3 huruf kan, nggak ada penyakitnya, maka sohih. Ya kuluna, ya ciri mudhari'nya. Waw nun pelakunya jamak. Huruf fiilnya mana? Qaf, wawul, lam. Karena ada wawunya, maka mutal. Itu cara-cara mengenalkannya. Yahdi, memberi petunjuk. Ya adalah ciri mudhari'nya. Huruf fiilnya ha, dal, dan ya. Karena penyakit di akhir, maka mutal nakis. Nah, fiil-fiil yang selain kota-kota ini adalah fiil yang mazid. Yang lebih dari 3. Bisa dikenalkan. Contohnya apa? Yastahi. Contoh apa lagi? Amanu. Contohnya apa lagi? Aroda. Aroda kan rubai. Amanu rubai. Yastahi sudasi. Atau khumasi misalnya. Bisa tanyakan. Karena apa? Karena belum waktunya mereka kenal huruf fiil-fiil jumlahnya lebih dari 3 huruf. Belum waktunya. Belum dia kenal. Jadi jangan tanya. Yastahi, saya apa mutal? Jangan tanya. Amanu, saya mutal? Jangan tanya. Jangan tanyakan. Kenapa? Karena fiilnya lebih dari 3 huruf. Aroda, jangan ditanyakan. Kenapa katanya mereka nanti bingung? Kenapa? Pasti mereka nuduh aroda itu mutal. Karena ada alifnya penyakitnya. Padahal alif kan huruf tambahan kan. Ya. Karena mereka belum tahu huruf tambahan fiil supaya mazid. Makanya supaya nggak rancu mana alif penyakit, mana alif mazid. Supaya nggak rancu. Maka ketika nemu huruf di atas jumlahnya 3 huruf, nemu fiil dari 3, nggak usah ditanyakan. Ya. Amanu, jangan dengar apa? Ada, mereka kan hamzah. Ada alifnya. Terus manu, amanu. Kalau kita tanya, soal apa mutal? Pasti mereka jawabnya mutal. Karena ada alif, penyakit. Padahal alif kan alif mazid, ya kan? Alif tambahan supaya 4 huruf. Jadi karena belum waktunya kenal mazid-mazid, makanya ketika tingkatan paket 5, belajar mutal hanya fiil yang sulasi, yang jumlah 3 huruf. Jadi pas kita ngajar nemu ayat, nemu fiil yang jumlahnya 4, 5, atau 6, nggak usah dibahas soal mutalnya. Hanya diterjemahkan saja, disebutin mudhari apa amar atau madi itu aja. Jangan tanya tentang binak-binaknya. Kalau fiilnya lebih dari 3 huruf. Contoh lagi, yudillu. Ya, yudillu ini kan rubai kan? Adalah yudillu. Tapi tingkatan paket 5 nggak kenal mereka rubai. Mereka taunya adalah oh, ini fiil mudhari. Mudhari. Saya mutal, mereka nggak tahu atau ragu barangkali. Ini contohnya. Jadi karena belum kenal mereka tentang fiil yang rubah. Ini contohnya. Jadi paket 5 misi mengenalkan adalah fiil-fiil dari bina sohim mutal tapi yang sulasi. Nah, kapan mengenalkan fiil-fiil mazid? Kenalkannya tingkatan paket 6. Karena paket 6 mujarrad mazid. Nah, ini baru lengkap. Baru kenal fiil secara lengkap paket 6. Yastahi dikenalkan wazannya. Dikenalkan wazannya. Ista'ala yafta'ilu misalnya. Ista'ala yasta'ilu. Kenal wazannya lengkap. Nah, jadi misinya adanya mengenalkan perubahan dari mujarrad menjadi mazid. Mana huruf mazidnya. Dan masuk wazan man itu misinya. Misinya. Nah, setelah dikenalkan seperti itu, baru kenalkan, baru tanya. Yastahi, sohi apa mutal. Setelah lancar tentang mazid,
bahwa ini adalah wazannya yastafilu, yastafilu. Karena ada ya-nya maka mutal nakis, contoh seperti itu. Kemudian aroda, aroda. Ini apa wazannya? Af'ala, aryada. Jadi dilatih iklal, tingkatan paket 4. Lagi yudillu, hasilnya yudlilu. Ini contoh. Nanti paket 4. Paket apa? Paket ada apa? Paket 6, paket 6. Karena semua fiil paket 6 sudah khatam. Ini harus khatam. Kata apa? Semua wazan kenal. Wazan, mujarab, majid harus kenal semua. Jadi misinya paket 6 adalah nemu fiil, tanya wazannya apa bunyinya. Yadriba, yaf'ila, ya'lamuna, yaf'aluna, yaquluna, yaf'uluna, yahdi, yaf'ilu, yudillu, yuf'ilu. Itu seperti itu. Jadi misinya melancarkan wazan dulu. Ini paket 6, juz 6. Setelah setengah juz, baru dikenalkan saya mutal, tingkatan mazid-mazid tadi itu. Ini contohnya. Karena paket 6 berarti ayatnya juz 6. Paket 7 tentang i'rab ini. Cabang-cabang mustaq di paket 4. Cabang-cabang jamid di paket 7. Allah jamid namanya isim alam. Baudotan jamid namanya isim jenis, nyamuk. Ma apa yang namanya isim mausul. Ini paket 7 tentang isim jamid. Setelah lancar semuanya jamid, lancar nama-namanya, baru dikirim kepada mengi'rob. I'robnya paket 7. I'rob apa? Nah, mengenalkan i'rob ataupun ayat tanpa harokat, pertama misi adalah semua jenis kata huruf harus dikosongi harokatnya, digunduli. Contohnya ini saya kasih bawah ini. Ini. Semua jenis huruf itu adalah dikosongi. Dikosongi. Kenapa? Karena huruf pasti mabni. Apa mabni? Tetap. Berarti modalnya harus hafal. Contohnya mim sama nun bacanya apa? Bacanya min, bukan man. Min bukan man. Itu contohnya. Jadi siap nemu kata huruf dikosongin dan kita biasakan, kita latih mereka ini bacanya min. Min. Jadi mengenalkan ayat tanpa harokat, pertama cara adalah ada ayat lengkap harokatnya yang dikosongi, yang jenis kata huruf saja, huruf saja. Setelah lancar mereka bisa nyebutin bahwa bacanya anna, bacanya min, bacanya wa, bacanya ma. Misalnya bacanya bi, bacanya wa, bacanya bi, bacanya ila. Sudah lancar jenis kata huruf, baru kepada isim-isim yang digunduli isim-isim. Isimnya apa? Pertama isim yang mabniun. Yang mabniun misalnya alladina. Dikosongi harokatnya karena mabniun. Mabni karena pasti nggak pernah berubah. Mabni alladina dikosongin harokatnya. Kemudian ma apa yang dikosongin harokatnya. Yang mabni ada dikosongin harokatnya. Jadi misi pertama cara mengenalkan baca Arab gundul pertama adalah digiring mereka kepada ayat yang jenis kata huruf digundul dulu. Satu halaman misalnya. Setelah lancar bisa nyebutin huruf yang gundul, baru dikenalkan ayat yang isim jamid. Jamid loh ya, bukan mustaq. Isim jamid yang mabni yang digunduli. Contoh alladina. Contohnya madza. Contohnya hada digunduli. Nah setelah lancar jamid yang mabni, baru kepada jamid yang mu'rab. Allah. Ya inna pasti ha. Jamid yang jangan yang mustaq, jamid dulu. Jamid dulu yang mu'rab yang bisa berubah a i u. Setelah lancar baru mustaq. Mustaq yang mu'rab. Mustaq baru secara lengkap seluruhnya. Ini cara menggiring i'rab adalah pertama adalah mengenalkan jenis kata huruf. Maksudnya jenis kata huruf yang digunduli dulu. Setelah lancar, nah acuan lancar apa targetnya? Entah satu halaman, entah satu ayat, entah sekian ayat. Setelah lancar, baru berdua kita kenalkan, kita suruhkan ayat yang isim jamid, yang mabni, yang digunduli. Jamid yang mabni, yang digunduli. Setelah lancar, ketiga adalah baru isim jamid yang mu'rab yang digunduli.
Kenapa yang murab baru digunakan? Karena kita ngerti mereka mengenai huruf amila, huruf jar mengkasrokan, huruf a menasabkan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Isim-isim. Ini contohnya. Masih isim. Jangan fiil. Fiil lengkap dulu. Ini misi urutannya. Huruf dulu, baru jamid mabni, baru jamid yang murab. Nomor 4 baru isim-isim mustaq. Nah, nomor 5 baru fiil seluruhnya. Fiil sama urutannya, fiil madi dulu. Kenapa madi? Karena mabni. Yang kedua jangan mudhari. Fiil amar dulu. Kenapa amar? Karena pasti mabni. Baru terakhir fiil mudhari. Ini urutan kenalkan i'rabnya fiil. Yang madi dulu, kemudian amar, kemudian mudhari. Jadi ada jenjangnya. Nanti ketika pas rapat saya berikan kurikulumnya seperti ini. Berikutnya paket 8. Setelah lancar i'rab paket 7, paket 8 apa tingkatannya? I'rab secara yang jumlah. Kalau paket 7 i'rab per kata. Paket 8 i'rab jumlah. Contoh di sini. Jadi kita ajak mereka memenggal rangkaian jumlah. Apa jumlah? Rangkaian kalimat, jumlah. Contoh di sini, innal la yastahi, satu rangkaian. Jumlah. Apa nama jumlahnya? Jumlah ismiyah. Benar ya, jumlah ismiyah. Karena apa? Didahului isim. Jangan lihat hurufnya. Isim, ada isim. Mengenai inna kan pelengkap saja. Karena ada inna, maka mubtada'nya jadi isimnya inna. Mengenai untaran deteksi adalah karena isim, maka dia jumlah ismiyah. Terus ini jumlah ismiyah ini. Nah, di dalam jumlah ismiyah ada fi'liyah. Contohnya yastahi. Ini jumlah fi'liyah. Oh, berarti innallaha mubtada'nya atau isim inna, khobarnya inna berupa jumlah fi'liyah la yastahi. Ini contohnya. Jadi setelah di paket 7 dilatih i'rab per kata, baru paket 8 dilatih i'rab per jumlah atau per rangkaian kalimat. Nah, cara sederhananya deteksinya adalah untuk mengetahui rangkaian jumlah, yakni tulisannya diawali apa. Ini contoh sederhananya. Contoh, karena di awal ada data Allah kan isim. Jadi ini jumlah ismiyah. Nah, kalau nemu jumlah ismiyah, cari mana mubtada khobarnya. Kalau ada huruf amilanya, ya cari mana isim dan khobarnya. Contoh ini, Allah kan isim, oh berarti jumlah ismiyah berikutnya ini. Nah, Allah ada inna, oh berarti Allah isimnya inna. Mana khobarnya? Oh berarti sebelah kiri, berupa jumlah fi'liyah la yastahi. Ini contohnya. Ini contoh saya berikan warna biru jumlah ismiyah. Di dalamnya ada jumlah fi'liyah. Berikutnya warna merah jumlah fi'liyahnya la yastahi. Berarti khobarnya inna berupa jumlah fi'liyah. Terus yadriba masalan. Yadriba fi'il, jumlah fi'liyah. An adalah huruf amilahnya. Nah, silakan catat, ini ada kaidah ini. Apa kaidahnya? Kalau ada fi'il, ketemu fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari ketemu mudhari. Ya. Mudhari ketemu mudhari. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh. Mengapa? Nggak boleh langsung. Nah, gimana supaya boleh? Disisipi lafadz an. Nah, an ini apa fungsinya? Ada dua. Yang pertama, an namanya huruf masdariyah. Masdariyatun. Huruf masdariyah. Namanya masdariyah. Tapi amalannya huruf nasab, harfun nasbin. Amalannya nasab, harfun nasbin. Maka ketika di-i'rab adalah harfu masdariyatin wa nasbin. Kenapa disebut masdariyah? Jawabannya adalah contoh di sini. Ini aja kita pakai contoh. Yastahi adalah fi'il, ya. Yang artinya sungguhnya Allah tidak merasa malu. Merasa malu apa? Kan butuh objek. Nah, kalau namanya objek atau maf'ulun bi, namanya maf'ul, harus berupa isim. Nah, kalau maf'ul pengen berupa fi'il, maka syaratnya fi'ilnya harus pakai lafadz an. Dan harus mudhari, tidak boleh madi, harus mudhari. Jadi
fi'il kalau diposisikan dulu sebagai maf'ulun bihi, maka harus mudhari. Dan mudhari'nya harus pakai huruf amilah namanya an. An. Maka an inilah sebagai jelmaan dari isim yang maf'ulun bihi tadi itu. Nah, karena jelmaan alias kata jadian dari fi'il isim, maka disebut masdar. Masdar kan kata jadian, makanya masdarun ditambah ya, masdariyatun. Dari apa? Apa yakni ini diidentikan masdar, gitu maksudnya. Diidentikan masdar berarti an adalah suatu huruf yang menjelma dari isim. Apa berbunyi dorban? Dorban, dorban, ya. Dorban kan masuk dari yadribu. Jadi lafaz dorban, dorban oleh Allah diganti yadribu. Nah, karena yadribu fiil dan yasahim juga fiil, maka untuk memposisikan dorban diganti yadribu atau yadribu mengganti posisi dorban sebagai maf'ul, maka pakailah huruf masdariyah. Jadi sekali lagi, kedua kata ini adalah kedudukannya sebagai maf'ulun bihi dari fi'il yastahi. Maf'ulun bihi. An huruf masdariyah, ya jadi huruf mudhari'nya. Nah, dinamakan masdariyah karena menggantikan isim masdar dari fi'il yadriba atau yadribu. Ini hikmahnya kenapa ada muncul an. Jadi kalau di i'rab, Anda adalah harfu masdariyatin wa nasbin. Apa masdariyah? Nama hurufnya. Apa nasbin? Alamat atau amalan, amaliyah hurufnya. Memfathahkan yadriba. Yadribu menjadi yadriba. Ini munculnya lafaz an. Kalau antar ada fi'il madi, ketemu fi'il madi, boleh. Mudhari ketemu mudhari, yang tidak boleh. Fi'il madi ketemu amar, boleh. Ya, ini kaidahnya. Fi'il madi ketemu madi, boleh. Maksudnya boleh apa? Boleh langsung. Nggak boleh disisipi huruf-huruf amilah. Nggak butuh huruf. Kalau fi'il madi ketemu mudhari, misalnya. Ketemu mudhari, maka tidak boleh. Tidak boleh. Harus pakai huruf. Nggak boleh. Mudhari ketemu mudhari, tidak boleh langsung. Sisipi huruf tengah-tengahnya. Huruf. Kalau fi'il madi boleh. Kalau madi ketemu amar, boleh. Boleh. Atau sebaliknya. Amar ketemu madi, boleh. 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 Amar ketemu mudhari, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi intinya adalah kalau ketemu mudhari, maka harus disisipi huruf-huruf amilah. Nah, ini kaidahnya. Nah, sekarang boleh nih PR, catat di PR dari saya. PR, cari ayatnya. Cari ayat di Al-Quran. Cari apa? Dari banyak ini saya kasih satu aja, biar nggak nyarinya lama. Satu aja. Cari ayat yang ada fi'il amar, ya. Ada fi'il amrin, fi'il amar, ya. Maaf ya, saya balik. Fi'il madi ketemu amar. Cari fi'il madi ketemu fi'il amar. Langsung ketemu, nggak pakai berubah milah. Cari. Di surat apa, ayat apa? Cari. Fi'il madi ketemu amar. Cari. Ya, ini PR-nya. Cari. Surat kan banyak, Ustaz. Di Al-Quran banyak sekali. Masa nggak ada batasan juznya? Nggak ada. Silakan ada batasan. Batasannya adalah dari juz 1 sampai juz 10. Nyarinya. Silakan cari. Di surat apa, ayat berapa, ada ayat yang ada fi'il madi sebelah kirinya pas ada fi'il amarnya. Pas. Madi ketemu amar. Boleh. Boleh. Nah. Coba kita dilihat sini ya. Ya, semuanya di layar. Contohnya, kafaru fi'il madi. Ya kuluna mudhari. Nggak boleh langsung kan? Maka ada fa ini. Meskipun fa sebagai jawab. Contoh lagi, amanu fi'il madi. Ya mudhari. Nggak boleh langsung. Ada fa sebagai jawab. Contoh sini ya. Yastahi mudhari. Mudhari. Nggak boleh langsung. Ada an huruf amilah. Contohnya di sana ini aja. Contoh namanya. Tapi ada di Quran ada madi ketemu amar. Langsung, ketemu langsung. Ya, silakan cari PR-nya. Ini contoh materi paket 8-nya. Yang warna biru adalah jumlah ismiyah, yang warna merah jumlah fi'liyah.
Contoh di sini tadi, yadriba jumlah fi'liyah. Ada an huruf amilanya. Fa'amal ladina warna biru, fa'amal ladina sampai fayalamuna jumlah ismiyah. Kalau yadriba panjang, fi'liyahnya panjang karena lengkapnya panjang. Nah, berikutnya amanu jumlah fi'liyah. Ya'lamuna jumlah fi'liyah. Di dalam jumlah fi'liyah ada ismiyah. Apa? Hul haqqu. Ini kalau kita urut ya. Ini jadi dulu ya. Famaladzina alladzina ini isim. Isim. Alladzina isim kan? Isim. Kemudian amanu kan fi'il. Tapi fi'il itu adalah mausul dari alladzina. Siapa? Menjadi satu rangkaian. Alladzina. Alladzina. Ini mubtada. Mubtada. Mana khobarnya alladzina di sini? Hul haqqu. Hul haqqu. Dia benar. Ia benar. Alladzina amanu hul haqqu. Orang beriman, dia benar. Dia benar. Mereka mengetahui benar. Jadi alladzina amanu hul haqqu. Contohnya di sini. Nah, jadi apa kepada alladzina kepada di sini. Kemudian ya'lamuna adalah filia ya. Mereka mengetahui apa? Karena butuh objek, butuh maf'ul, makanya pakai anna. Anna karena tengah kalimat. Annaul haqqu ini maf'ulun bihi dari ya'lamuna. Ya, ini contohnya seperti itu contohnya. Nah, kemudian hul haqqu nih isim kan? Isim. Hul haqqu ya. Hu haqqu. Apa hu? Ini mubtada'nya atau isimnya anna. Al haqqu khobarnya. Ya, khobarnya. Min rabbihim keterangan aja, keterangan. Atau boleh langsung aja. Hul haqqu min rabbihim. Al haqqu ini apa? Dari min rabbihim khobar dari haqqu. Ini saling merangkaikan. Tapi ini pelengkap aja sebetulnya. Namanya sibu jumlah istilahnya. Sibu jumlah. Kemudian amal ladini ini tambahan aja. Tambahan. Aladini jumlah ismiyah. Dan mana tahunya? Karena aladina. Maaf tadi ya. Aladina ini tadi khobarnya lamuna. Sama di sini aladina mubtadanya khobarnya kepada yakuluna. Yakulu khobarnya yakuluna. Ini tadanya. Cover adalah mausulnya satu rangkaian. Ya, khobarnya yakuluna. Kemudian ke kiri lagi. Kafaru yang warna merah filia. Yakuluna mereka mengatakan mata rodal ada makalah. Panjang rangkaian lengkapnya panjang. Nah, di dalam panjang ini ada jumlah ismiyah. Kan yakuluna kan fil jumlah filia. Mereka mengatakan apa? Ini maqalul qauli. Bunyi perkataannya. Wa jumlatu mada sama dengan mafalan fi mahali nasbin maf'ulun bihi li'annahu maqalul qauli dari fi'il yaquluna. Tapi di dalam maqalul qauli ada jumlah-jumlahnya. Ada jumlah. Apa saja? Nah, misalnya mada. Mada. Apa mada? Mada ini isim ya, kata tanya. Mada isim, ini mubtada. Mada aradallahu ini khobarnya. Contoh. Atau dibalik. Aradallahu mada ini mubtadanya yang diakhirkan. Mada khobar didahulukan. Ini contoh. Jadi ada kalanya di dalam jumlah yang panjang maksudnya, di dalamnya ada jumlah yang kadang kecil. Contoh terakhirnya yudillu karena fi'il jumlah fi'liyah. Sampai mana? Sampai akhir boleh. Kalau dipenggal, yudul jumlah fi'liyah. Ya, bi kathiron sebagai maf'ulun bihi-nya. Yadi jumlah fi'liyah. Bi kathiron bihi kalau dibalik. Ini maf'ulnya. Kemudian wa ma yudillu jumlah fi'liyah. Ini hanya rangkaian pelengkap. Jumlah fi'liyah. Kemudian lanjutannya ilal fasikina. Ini dalam pelengkap bagi jumlah fi'il tersebut. Ini contoh dari penggalannya di paket 8. Jadi intinya adalah ketika paket 7 lancar membaca Arab gundul ini per kata. Nah, cara membaca per kata pun untuk paket 8 supaya mereka tidak lupa. Pertama kita ajak mereka mengharokati jenis huruf dulu. Ini apa bacanya? Inna, betul, inna.
Dari mana taunya inna? Karena ketemu isim. Ini kaidahnya. Terus ini bacanya apa? La, betul, la. Baru pasti mabni. Berikutnya ini baca anna apa an? Oh, bacanya an. Bukan anna tapi an. Dari mana taunya? Karena ini fiil. Maka bacanya an. Ini contohnya. Jadi jenis huruf-huruf. Sambil tanya alasannya kenapa. Kemudian ini fa. Kenapa bunyi fa kok nggak fi? Karena mabniun, karena tetap. Karena pasti, tetap fa. Ya. Setelah semuanya huruf selesai, baru isim-isim yang jomit yang mabni. Isim jomit mabni misalnya apa? Domi misalnya. Ha itu nya. Kenapa ha? Karena mabniun, tetap. Nah. Ma. Kenapa ma? Karena mabniun, tetap. Ini contohnya. Jadi cara melatih peserta kita ketika mengharokati suatu ayat, urutannya adalah hurufnya dulu, baru jamid yang mabni, kemudian jamid yang mustaq, jamid yang murab, kemudian intinya Allah kan murab ini dan murab, kemudian isim yang mustaq bisa masalah, terakhir adalah fiilnya, terakhir fiil. Nah, terakhir fiil, pertama cari fiil madi dulu. Karena mabni amanu. Nah, ini amanu fiil madi nemu amanu. Cari tadi yang madi, cari yang amal, setelah nggak nemu baru mudhari. Kenapa? Karena mudhari itu ada huruf amilanya. Jadi i'rab terakhir adalah fiil mudhari, i'rab terakhir. Ini contoh dalam catatan singkat dari paket 1 sampai dengan paket 8. Untuk sementara barangkali pertemuan kali ini sebelum saya akhiri, ada yang tanyakan, silakan dengar ini. Sebelum saya akhiri materinya, rangkuman singkat paket 1 dan paket 8. Silakan.